Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aninda Silvina Novitasari dari kelas 10E nomor absen 4. Di sini saya akan membahas mengenai uang dan lembaga keuangan. Apa sih uang itu? Uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sedangkan dalam ekonomi modern didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan diterima sebagai alat pembayaran. Uang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem pembayaran, yang kedua uang, dan yang ketiga alat pembayaran non-tunai. 1. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran sendiri dibagi menjadi 3 bagian. A. Pengertian sistem pembayaran. B. Evolusi alat pembayaran. Dan C. Komponen sistem pembayaran. A. Pengertian sistem pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup perangkat aturan lembaga dan mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. B. Evolusi alat pembayaran. Awal mula sistem barter pertukaran barang dalam perkembangan mulai dikenal satuan dengan sebutan uang. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang seperti cek dan biaya giro. C. Komponen sistem pembayaran terdiri atas beberapa komponen. 1. Kebijakan sistem pembayaran biasanya tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan. 2. Kelembagaan. Kelembagaan meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga, alat pembayaran. Instrumen pembayaran non-tunai digunakan sebagai media pembayaran meliputi berbagai media berupa paper-based maupun card-based. 4. Mekanisme operasional harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana. Contohnya clearing transfer, dana RTGS, dan lain-lain. 5. Infrastruktur teknis meliputi berbagai komponen teknis yang diperlukan untuk memproses dan melakukan perpindahan dana. Standar-standar seperti message form system, jaringan komputer, dan lain-lain. 6. Perangkat hukum mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pembayaran, termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank dan nasabah, dan lain-lain. Prinsip sistem pembayaran. Aman berarti segala resiko dalam sistem pembayaran. Efisiensi artinya bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas. Kesetaraan akses dan kewajiban. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Menjamin kelancaran pasar, memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi, membantu menekankan beberapa besar efisiensi transaksi dilakukan dan diselesaikan. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. G. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem pembayaran yang bernilai besar. 2. Sistem pembayaran yang bernilai kecil. 2. Uang dibagi menjadi beberapa. A. Sejarah perkembangan uang. B. Jenis uang. C. Fungsi uang. Dan D. Syarat-syarat uang. Sejarah perkembangan uang. Yang pertama, tahap sebelum barter, tukar menukar barang. Tahap barter. 3. Tahap uang barang. 4. Tahap uang logam. 5. Tahap uang kertas. Dan yang keenam, tahap penggunaan uang elektronik. Fungsi uang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, fungsi asli sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Yang kedua, fungsi turunan, yaitu alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, dan alat pemindah kekayaan. C. Jenis uang juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, uang kartal, contohnya uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral. Bentuk uang giral dapat berupa cek dan giro biliar.
Cek merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana, sedangkan giro sebagai surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening kepada rekening nasabah. Unsur pengaman uang rupiah. 1. Ciri-ciri keaslian uang rupiah. Dalam penempatan ciri-ciri uang, dianut suatu prinsip bahwa semakin besar nilai nominal uang, maka semakin banyak unsur pengaman. Yang kedua, unsur pengaman pada uang kertas rupiah. A. Unsur pengaman yang terbuka. B. Unsur pengaman yang tidak terbuka. F. Pengelolaan uang rupiah. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang. Maka Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat. 3. Alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi A. Alat pembayaran berbasis warket, B. Alat pembayaran berbasis kartu, dan C. Alat pembayaran berbasis elektronik. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, industri keuangan non-bank atau disebut IKNB. Asas, fungsi, tujuan dari Perbankan Indonesia. Asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuannya menunjang pelaksanaan membangun nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Fungsinya sebagai tempat penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana atau memberi kredit. Fungsi industri keuangan non-bank. 1. Menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. 2. Memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu. 3. Memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi uang dan lembaga keuangan. Sebelum kita akhiri, saya ada kata-kata nih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.